Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatidz, para kiai, para kasepuan, wabil khusus pengurus DKM Kabupaten ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah salat Isya, salat tarawih dan insyaallah dilanjutkan salat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Biqouli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya. Kita insyaallah harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannati firdausil a'la, amin ya rabbal alamin, dan mendapatkan syafaaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang penuh dengan rahmat dan berkah ini, izinkan saya mengingat diri saya sendiri, semoga bermanfaat bagi jamaah, mengingatkan kembali bahwa kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sudah mungkin tak terhitung lagi, berpuluh-puluh kali. Oleh karena itu, seyogianya perintah Allah yang Allah wajibkan kita setiap tahun ini, dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, panjang umur, kita hendaknya bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Jangan sampai puasa kita hanya puasa orang awam yang hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi kita harus meningkat, terus meningkat, sehingga puasa kita mengikuti para salafus shalih, para sahabat, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa puasul khawas, yaitu puasa bukan hanya menahan lapar dahaga, tapi menahan diri kita dan hendak menyerahkan semua amal ibadah puasa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa puasa kita adalah puasa yang terbaik yang Allah berikan pada kita, dan kita berikan pada Allah Zat yang Maha Segalanya. Oleh karena itu, di tanggal puasa yang ketiga, yang insya Allah kita akan laksanakan, keempat ya, ketiga atau keempat, besok itu kan keempat ya, yang insya Allah sudah kita laksanakan ketiga keempat, yang besok kita laksanakan, hendaknya kita tingkatkan kualitasnya. Kalau puasa itu puasa yang hatinya, seluruh aktivitasnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memikir apa-apa, tapi hanya memikir bagaimana kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya yakinnya jamaah bisa melaksanakan dengan puasa yang berkualitas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan paling berbahagia ini izinkan saya berpesan 3 hal. Ini adalah amalan utama yang Rasulullah SAW lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, anjuran Rasulullah SAW adalah di bulan Ramadan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Karena Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu setiap malamnya selalu menyetorkan Qur'annya kepada malaikat Jibril. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba Allah yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah zikir terbaik, bacaan terbaik, ucapan terbaik di bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an.
Karena siapapun, apapun yang dekat dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Rasulullah SAW menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi pemimpin para nabi dan rasul karena dia diwahyukan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat, malaikat paling mulia karena dia yang menurunkan Al-Quran. Dan siapapun hamba Allah yang hatinya, yang lisannya Allah izinkan untuk bisa membaca Al-Quran, untuk ada Al-Quran dalam dadanya, maka insya Allah akan menjadi mulia. Dan harapan kita di Ramadan ini Al-Quran berbekas dalam diri kita. Kalaupun jamaah ada yang sudah biasa menghatamkan 1 kali, Ramadan ini semoga bisa 2 kali, 3 kali. Yang biasa sudah membaca Al-Quran, mari perlahan-perlahan kita mulai mentadaburinya. Kalau sudah mulai mentadaburinya, memahami artinya, kita perlahan dan perlahan untuk bisa mengamalkan. Insya Allah dengan Al-Quran kita akan menjadi mulia. Dan doa kita yang tadi adalah Allahumma ja'alna min ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikan aku ahlul Al-Quran, jadikan aku keluarga Allah, keluarga khusus yang insya Allah ketika menjadi keluarga khususnya Allah adalah surga akan tersedia untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah itu di luar Ramadan adalah orang dermawan, tapi di Ramadan ajwadun nas, orang yang sangat dermawan sekali. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri saya dan para jamaah, mari Ramadan ini kita kuatkan infak kita, sedekah kita, ya. Kalau waktunya zakat, segera tunaikan zakat kita agar kebaikan bisa berlipat ganda. Karena sedekah, infak, ya, di bulan Ramadan ini pahalanya sangat banyak sekali, berlipat-lipat ganda. Bahkan salah satu yang Rasulullah sampaikan yaitu adalah bersedekah kepada orang yang berpuasa, ya. Kalau hitungan bilangan puasa mungkin 29 maksimal 30 hari. Tapi kalau pahala orang yang berpuasa bisa 10, 20, 30, 100, 200, bahkan bisa 1000. Karena apa? Karena dia memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Makanya mari kita berlomba-lomba. Ya, walaupun sehari bisa 1, 2, atau alhamdulillah masjid di sekitar kita memberikan kesempatan kita untuk berinfak, memberikan makan takjil, ya, atau iftar, ya. Ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan pahala puasa yang berlipat-lipat dan banyak sekali. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan Ramadan ini untuk berinfak, banyak bersedekah, karena ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak sholat sunnah. Di antaranya, alhamdulillah, di masjid-masjid disiapkan bersama-sama sholat tarawih. Salah satu adalah qiyamul Ramadan. Ya, harapannya selain sholat tarawih kita bisa menambah di malam hari dengan sholat hajat, ya, atau sholat tahajud, sholat taubat, sholat duha kita istiqomahkan di hari-hari bulan Ramadan ini. Kemudian bisa kita tambah sholat rawatib, ya, yang Rasulullah menjadikan barang siapa melaksanakan sholat rawatib, ya, sebanyak, ya, 12 rakaat, maka Allah siapkan rumah di surga, ya. Apalagi di bulan Ramadan ini pahala sholat sunnah sama dengan pahala sholat fardu, luar biasa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kuatkan, kita tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat sunnah kita di bulan Ramadan. Harapannya setelah bulan Ramadan kita sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah yang insya Allah sudah kita biasakan di Ramadan yang berkah ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, salah satu hal yang paling mulia di Ramadan adalah kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya, jangan sampai kita keluar Ramadan dalam keadaan yang tidak terampuni semua dosa kita.
Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, sungguh seorang hamba merugi ketika keluar Ramadan dirinya tidak terampuni, dirinya tidak bersih, dirinya tidak suci dari segala dosa yang dia miliki. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir istighfar adalah salah satu amal siriyah yang bisa kita laksanakan kapan saja, di mana saja, bahkan dalam kegiatan kita beraktivitas bekerja kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pesan yang singkat ini bisa manfaat pada diri saya dan pada jamaah sekalian. Mari kita optimalkan, kita tingkatkan kualitas puasa kita sehingga puasa kita benar-benar mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat hadis kutsinya, as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri akan membalas puasa seorang hamba. Makanya mari kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kita kuatkan lagi sedekah dan infak kita. Mari kita kuatkan lagi sholat sunnah kita, dan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di akhir Ramadan kita menjadi hamba yang bersih, yang suci, yang terampuni dari segala noda dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin apabila ada kurang berkenan. Muhikum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.